Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NIM 19571013, Prodi Tadris Matematika. Dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Fahrudin SAG MPD. Sekilas biografi Imam Al-Ghazali. Ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tasik Al-Ghazali. Lahir di Tusik, daerah Khurasan, wilayah Persia, tahun 450. Ayahnya adalah seorang pemintal benang, tapi ia merupakan ahli tasawuf yang hebat. Al-Ghazali belajar pada beberapa orang guru. Pada masa kecilnya ia merupakan ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad, teman ayahnya yang merupakan orang tua asuh Al-Ghazali, dan Imam bin Nashar al-Ismail di negeri Jurjan. Di Naisabur ia belajar pada Imam Al-Horomain. Al-Ghazali dilantik oleh Perdana Menteri Nizam al-Muluk pada tahun 480 atau 1919 Masehi sebagai guru besar atau profesional pada perguruan tinggi Nizamiyah yang berada di kota Baghdad. Ia mengajar di perguruan tinggi tersebut selama 4 tahun. Ia juga diangkat sebagai konsultan multi oleh para ahli hukum Islam dan oleh pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dalam kehidupannya, ia sering menerima jabatan di pemerintahan. Mengenai daerah yang pernah ia singgah dan terobosan yang ia lakukan antara lain yaitu di Baghdad ia menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah selama 4 tahun. Yang kedua, ia meninggalkan kota Baghdad untuk berangkat ke Syam. Di Syam ia menetap hampir 2 tahun untuk berkhawat, melatih dan berjuang keras membersihkan diri, akhlak dan mensucikan hati dengan mengingatkan Tuhan dan beriktikaf di Masjid Damaskus. Ketiga, kemudian ia menuju ke Palestina untuk mengunjungi kota Hebron dan Yerusalem, tempat di mana para nabi sejak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa mendapat wahyu pertama dari Allah. Yang keempat, lalu ia berangkat ke Mesir yang merupakan pusat kedua bagi kemajuan dan kebesaran Islam sesudah Baghdad. Kelima, dari Palestina, Kairo, ia pun melanjutkan perjalanannya ke Iskandaria. Dari sana ia hendak berangkat ke Maroko untuk memenuhi undangan muridnya yang bernama Muhammad bin Taumar. Pada tahun 1870 dan 1130 Masehi yang telah merembut kekuasaannya dari tangan kaum Murabitun dan mendirikan pemerintah baru yang bernama Daulah Muwadidun. Ia menggunakan niatnya untuk pergi memenuhi undangan ke Maroko. Ia tetap tinggal di Mekah. Ia merasakan untuk menyelesaikan kewajiban yang kelima dalam rukun Islam, yakni melaksanakan ibadah haji. Kemudian ia menziarahi kuburan Nabi Ibrahim. Dan yang keenam, selanjutnya ia kembali ke Naisabur. Di sana ia mendirikan madrasah fikih. Madrasah ini khusus untuk mempelajari ilmu hukum dan membangun asrama untuk melatih mahasiswa dan dalam paham sufi di tempat kelahiran. Pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali adalah perintikan pada pewarisan nilai-nilai budaya suatu masyarakat kepada setiap individu yang terdapat agar kehidupan budaya dapat berkeseimbangan. Adanya perbedaan mungkin hanya terletak pada nilai yang diwariskan dalam pendidikan tersebut.
Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali ialah mendekatkan diri kepada Allah. Beliau menasihatkan agar murid dalam belajar bertujuan menjadi ilmuwan yang sungguh memperluas ilmu demi nilai kemanusiaan. C. Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali, yaitu pendidikan yang berupaya dalam membentukkan irisan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu, dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandasan ajaran-ajaran agama Islam, tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang berdasarkan sistematik, logis, dan universal tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran. Mungkin itu saja video dari saya.